Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan proposal yang berjudul Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Kelas 11 IPS 1 MAN 1 Kota Malang. Bab pertama yaitu pendahuluan. Poin pertama adalah latar belakang. Di sini dapat dilihat bahwa penyebabnya yang pertama adalah matematika sulit. Ya, sebagian besar siswa menganggap bahwa matematika itu sulit. Dan yang kedua adalah cara mengajar guru yang monoton. Kebanyakan guru mengajar dengan sistem ceramah. Hal ini menyebabkan adanya indikasi yang pertama, hasil belajar siswa rendah, siswa ribut dan tidak memperhatikan guru, tidak bisa memahami konsep materi, dan yang terakhir, malas dan kurang aktif di kelas. Lalu di sini yang dibutuhkan oleh para pengajar untuk mengembangkan pembelajaran di kelas adalah yang pertama, mengembangkan KBM yang lebih baik. Yang kedua, menciptakan suasana kelas yang kondusif. Dan yang terakhir, meningkatkan motivasi belajar siswa secara optimal. Salah satu solusi yang dapat diambil oleh pengajar yaitu mengganti model pembelajaran dengan pembelajaran kooperatif. Maka dari itu, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam permasalahan dengan judul Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Kelas 11 IPS 1 MAN 1 Kota Malang. Mengapa mengambil model pembelajaran ini? Karena yang pertama, model ini membuat siswa lebih aktif menemukan sendiri pengetahuannya melalui keterampilan proses. Yang kedua, siswa akan belajar dalam kelompok kecil, saling bekerja sama memahami materi yang diberikan. Dan yang terakhir, model ini memberikan kekuatan motivasi dan bantuan teman sekelompok sehingga siswa tidak mudah menyerah jika ada kesulitan. Sehingga dapat ditarik beberapa rumusan masalah. Di sini terdapat 5 rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana pelaksanaan pembelajaran menggunakan model pembelajaran kooperatif dalam materi transformasi pada mata pelajaran matematika dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas 11 IPS 1 MAN 1 Kota Malang. Yang kedua, apakah melalui model pembelajaran ini dapat meningkatkan sikap percaya diri, peduli, dan tanggung jawab siswa kelas 11 IPS 1 MAN 1 Kota Malang. Yang ketiga, apa hambatan peneliti dalam menerapkan model pembelajaran kooperatif pada materi transformasi geometri pada mata pelajaran matematika pada siswa kelas 11 IPS 1 MAN 1 Kota Malang. Yang keempat, bagaimana upaya peneliti untuk mengatasi hambatan tersebut. Yang kelima, bagaimana peningkatan hasil belajar siswa dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif. Dari penelitian ini, yang pertama yaitu untuk mengetahui bagaimana meningkatkan hasil belajar siswa dalam materi geometri transformasi pada mata pelajaran matematika di kelas 11 IPS 1 MAN 1 Kota Malang. Yang kedua, untuk mengetahui apakah melalui penerapan model pembelajaran kooperatif ini pada materi tersebut dapat meningkatkan sikap percaya diri, peduli, dan tanggung jawab siswa. Tujuan yang ketiga yaitu untuk mengetahui apa hambatan peneliti dalam menerapkan model pembelajaran kooperatif pada materi geometri transformasi ini kepada siswa kelas 11 IPS 1 MAN 1 Kota Malang. Yang keempat, untuk mengetahui bagaimana upaya untuk mengatasi hambatan dalam menerapkan model pembelajaran ini. Dan yang terakhir, untuk mengetahui bagaimana peningkatan hasil belajar siswa dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif ini. Dari penelitian ini, yang pertama untuk siswa yaitu meningkatkan hasil belajar pada suatu materi. Yang kedua, membiasakan dan memberikan motivasi kepada siswa untuk ikut berpartisipasi dalam pembelajaran di kelas. Selanjutnya, manfaat untuk guru. Yang pertama, memberikan informasi kepada guru bahwa penggunaan model pembelajaran harus tepat dan sesuai dengan subjek serta mata pelajaran yang diberikan. Yang kedua, memberikan informasi mengenai pentingnya pembelajaran yang menarik agar peningkatan hasil belajar siswa ada. Manfaat selanjutnya yaitu untuk peneliti. Yang pertama, menambah wawasan dan pengalaman mengenai penelitian tindakan kelas. Yang kedua, menambah pengetahuan tentang model pembelajaran kooperatif dan bagaimana penerapannya dalam pembelajaran. Untuk manfaat selanjutnya yaitu untuk sekolah. Yang pertama, sebagai tolok ukur peningkatan kualitas pembelajaran sekolah dengan menggunakan model pembelajaran tertentu. Yang kedua, meningkatkan pengelolaan pembelajaran dalam rangka mencapai tujuan dari suatu pembelajaran materi. Selanjutnya masuk pada bab 2 yaitu kajian pustaka. Yang pertama, kajian teori. Pada kajian teori,
Yang dibahas adalah yang pertama pembelajaran kooperatif, yang kedua hasil belajar, dan yang ketiga pembelajaran matematika materi transformasi geometri. Yang pertama yaitu pembelajaran kooperatif, mencakup pengertian pembelajaran kooperatif, tujuan pembelajaran kooperatif, unsur-unsur pembelajaran kooperatif, ciri-ciri pembelajaran kooperatif, manfaat pembelajaran kooperatif, kelemahan pembelajaran kooperatif, dan langkah-langkah pembelajaran kooperatif. Terkait pengertian pembelajaran kooperatif, terdapat banyak teori yang diambil. Salah satunya adalah teori dari Sugianto pada tahun 2010, yaitu pembelajaran kooperatif adalah model pembelajaran yang berfokus pada penggunaan kelompok kecil siswa untuk bekerja sama dan memaksimalkan kondisi belajar untuk mencapai tujuan belajar. Terkait tujuan pembelajaran kooperatif, terdapat dua teori yang diambil, salah satunya yaitu teori Slavin pada tahun 2005 yang mengemukakan tujuan yang paling penting dari model pembelajaran kooperatif adalah untuk memberikan para siswa pengetahuan, konsep, kemampuan, dan pemahaman yang mereka butuhkan supaya bisa menjadi anggota masyarakat yang bahagia dan memberikan kontribusi. Terkait unsur-unsur pembelajaran kooperatif, di sini teori yang diambil adalah teori dari Agus Supriyono pada tahun 2009 yang mengatakan bahwa terdapat 5 unsur untuk pembelajaran kooperatif. Yang pertama, positive interdependence, yaitu saling ketergantungan positif. Yang kedua, personal responsibility atau tanggung jawab perseorangan. Yang ketiga, face-to-face promotive interaction atau interaksi promotif. Yang keempat, interpersonal skill atau komunikasi antar anggota, dan yang terakhir group processing atau pemrosesan kelompok. Untuk poin ciri-ciri pembelajaran kooperatif, teori yang diambil yaitu teori Isjoni pada tahun 2009. Terdapat 5 ciri-ciri pembelajaran kooperatif. Yang pertama, setiap anggota memiliki peran. Yang kedua, terjadi hubungan interaksi langsung di antara siswa. Yang ketiga, setiap anggota kelompok bertanggung jawab. Dan yang keempat, guru membantu mengembangkan keterampilan interpersonal kelompok. Yang kelima, guru hanya berinteraksi dengan kelompok saat diperlukan. Poin manfaat pembelajaran kooperatif, teori yang diambil yaitu teori dari Miftahul pada tahun 2011. Selanjutnya, kelemahan pembelajaran kooperatif, teori yang diambil juga dari Miftahul 2011. Terakhir, untuk langkah-langkah pembelajaran kooperatif, teori yang diambil yaitu dari Agus Supriyono pada tahun 2009. Selanjutnya, hasil belajar. Di sini terdapat 2 poin, yaitu pengertian belajar, di mana teori yang diambil adalah teori Gagne pada tahun 2006, dan teori yang kedua yaitu teori Skinner pada tahun 2006. Poin yang kedua yaitu tujuan belajar, teori yang diambil yaitu teori Agus Supriyono pada tahun 2009. Selanjutnya, pembelajaran matematika materi transformasi geometri. Di sini teori yang diambil yaitu teori dari Negoro dan Harahap pada tahun 2003 yang mengatakan bahwa transformasi dibagi menjadi 2, yaitu transformasi isometri dan transformasi dilatasi. Jenis transformasi geometri ada 4, yaitu yang pertama translasi atau pergeseran, yang kedua refleksi atau pencerminan, yang ketiga rotasi, dan yang keempat adalah dilatasi. Selanjutnya, hipotesis dari penelitian ini adalah metode pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif dalam materi geometri transformasi pada mata pelajaran matematika dapat mempengaruhi hasil belajar siswa kelas 11 IPS 1 MAN 1 Kota Malang. Selanjutnya, bab 3 dari proposal ini yaitu metodologi penelitian, mencakup setting penelitian, prosedur penelitian, teknik pengumpulan data, indikator kinerja, dan teknik analisis data. Untuk setting penelitian dilakukan di MAN 1 Kota Malang pada bulan Juni 2020. Penelitian ini dilaksanakan di kelas 11 semester 1 tahun ajaran 2020-2021. Subjek penelitian ini adalah siswa MAN 1 Kota Malang yang terbagi menjadi 2 kelompok. Yang pertama, subjek instrumen, yaitu 20 siswa kelas 11 IPS 1 yang sebelumnya telah mempelajari materi transformasi geometri. Selanjutnya, subjek implementasi model pembelajaran kooperatif, yaitu 20 siswa kelas 11 IPS 2 yang akan mempelajari materi geometri transformasi menggunakan model pembelajaran kooperatif yang telah dirancang. Selanjutnya yaitu prosedur penelitian. Di sini tahapan-tahapan dalam penelitian ini secara khusus adalah terbagi menjadi 3. Yang pertama,
analisis situasi sebelum pembelajaran, yang kedua analisis penerapan model pembelajaran kooperatif, lalu yang ketiga atau terakhir itu analisis hasil implementasi. Pada analisis yang pertama, yaitu analisis situasi sebelum pembelajaran, mencakup yang pertama menentukan pokok bahasan yang akan menjadi bahan dalam penelitian, yang kedua menganalisis dan mengkaji pokok bahasan dari bahan ajar yang digunakan, yang ketiga menganalisis hasil tes kemampuan responden dan hasil wawancara untuk mengidentifikasi kemampuan siswa, yang keempat menyusun model pembelajaran yang akan diberikan, yang kelima membuat prediksi respon siswa yang mungkin muncul pada saat model pembelajaran diterapkan. Pada analisis penerapan model pembelajaran kooperatif, yang pertama mengimplementasikan model pembelajaran kooperatif yang telah disusun, yang kedua menganalisis situasi, respon siswa, dan antisipasi terhadap respon siswa saat model diimplementasikan. Selanjutnya, pada analisis hasil implementasi, yang pertama melakukan evaluasi terhadap hasil analisis implementasi, yang kedua melakukan revisi, yang ketiga menyusun laporan akhir penelitian. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yang digunakan yaitu studi literatur dan studi lapangan. Khusus, pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini menggunakan teknik triangulasi, yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Selanjutnya, penelitian ini akan dikatakan berhasil jika telah dilakukan semuanya dan semua tahap telah terpenuhi, serta hasil penerapan model pembelajaran kooperatif menghasilkan hasil yang memuaskan, sehingga hasil belajar siswa meningkat daripada sebelumnya dan hipotesis bernilai benar. Selanjutnya, yang terakhir untuk teknik analisis data, pada tahap analisis situasi sebelum pembelajaran, dilakukan TKR awal. Setelah itu, dilakukan wawancara sebagai pendukung hasil TKR untuk mengukur hasil belajar siswa. Kemudian akan dilakukan penyusunan model pembelajaran kooperatif konsep geometri transformasi. Bersama dengan itu juga akan dilakukan prediksi respon siswa yang mungkin muncul pada saat mengimplementasikan model tersebut. Selanjutnya, pada tahap analisis penerapan model pembelajaran kooperatif, akan dilakukan analisis respon siswa terhadap desain model pembelajaran yang berlangsung dalam kelas. Yang terakhir, pada analisis hasil implementasi, akan dilakukan analisis terhadap hasil implementasi desain model pembelajaran. Kemudian, mengaitkan analisis hasil implementasi dengan hipotesis. Setelah itu, peneliti akan menyusun desain model pembelajaran kooperatif revisi. Sekian pemaparan tentang proposal yang telah saya paparkan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.